الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang paling besarnya adalah nikmat beragama Islam dan mengamalkan ajaran agamanya, di mana dengan nikmat Islam inilah dan mengamalkannya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan salah jalan kalau kita mau mengamalkannya. Famanittaba'a hudaya fala yadhil. Barang siapa yang dalam hidupnya di dunia ini mau mengikuti petunjukku yang ada dalam kitabnya, dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fala yadhil, maka dia tidak akan nyasar, maka dia tidak akan tersesat, maka dia tidak akan salah jalan. Wala yashqa, demikian pula tidak akan sengsara di akhiratnya. Dia bakal masuk ke dalam kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi, yaitu surga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengistiqomahkan kita di atas agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, di mana dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan manusia dari berbagai macam zulumat, dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, yaitu kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya pengetahuan, dari gelapnya kemaksiatan kepada cahaya ketaatan, dan dari gelapnya keburukan kepada cahaya kebaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhaklah beliau mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki bumi ini yang sebelumnya dipenuhi oleh kerusakan. Abu Bakar bin Ayyash, salah seorang ulama qiraat, berkata, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi sedangkan mereka sebelumnya berada dalam kerusakan. Maka Allah memperbaiki kondisi mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengajak untuk mengikuti selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang itu mengajak kepada kerusakan agar bumi ini menjadi rusak kembali. Oleh karena itu, berbagai seruan, berbagai ideologi,
berbagai pemikiran yang bertentangan dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemikiran tersebut, ideologi tersebut adalah pemikiran dan ideologi yang batil dan sama saja mengajak kepada kerusakan, ingin bumi ini kembali rusak seperti zaman jahiliyah terdahulu. Oleh karenanya seperti pemikiran liberalisme, sosialisme, komunisme, pluralisme, kapitalisme, sekularisme, ini semua adalah seruan kepada kerusakan, ingin bumi ini rusak kembali seperti di zaman jahiliyah terdahulu. Ya, termasuk juga liberalisme yang mengajak kepada kebebasan agar manusia menjadi bebas seperti binatang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, pendapat dan pemikiran, pernyataan sudah tidak berlaku lagi kalau di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, khatib juga berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para hadirin sekalian untuk tetap terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa merupakan solusi terhadap problematika setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Dan takwa juga kunci meraih rezeki. Demikian pula dengan takwa juga urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan takwa juga kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga menerangkan bahwa surga pun diperuntukkan oleh mereka yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada surga Allah dan kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk mereka yang bertakwa. Kita semua tentu ingin memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Hidup di sana tidak kenal kematian. Sehat di sana tidak kenal sakit. Muda di sana tidak kenal tua. Dan senang serta bahagia di sana tidak kenal sedih, tidak kenal sengsara. Dan apa saja yang kita inginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan tanpa perlu berusaha, dan itu bisa diraih dengan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila suatu penduduk, suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri, ya, berbagai negeri penduduknya mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tapi kebanyakan mereka mendustakan. Akhirnya kami hukum mereka karena perbuatan yang mereka lakukan. Maka siapa saja yang ingin negerinya makmur dan mendapatkan keberkahan, jalannya cuma satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya penduduk negeri tersebut introspeksi, melihat dirinya, sudahkah mereka melaksanakan perintah Allah dan sudahkah mereka menjauhi larangan Allah? Kalau sudah begitu, ingatlah Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan berikan kepada negeri tersebut keberkahan, kemakmuran, keamanan, ketentraman dan kedamaian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, Idul Adha, demikian pula Idul Fitri adalah hari raya kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'ida wa hadza 'iduna." Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Hari ini Idul Adha merupakan hari yang paling agung dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar, 10 Dzulhijjah, Idul Adha ini yang kita berada di dalamnya, lalu hari qar setelah hari nahar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan hari raya kita kaum muslimin berbeda dengan hari raya orang-orang kafir. Hari raya kita tegak di atas tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari raya mereka tegak di atas syirik dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya ini juga merupakan hari merdekanya manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk, sesama hamba, menuju perbudakan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, di antara ajaran Islam pada hari Idul Adha ini 10 Dzulhijjah adalah melakukan salat Id yang barusan kita lakukan dan kemudian berkurban. Dan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, sungai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang bernama al-kautsar. Bisa juga maksudnya adalah al-khair al-katsir, kenikmatan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasholli, maka sebagai tanda syukurnya dirikanlah salat li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini mengisyaratkan kepada kita agar kita menyikapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan bersyukur, bukan malah melakukan kemaksiatan kepadanya. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Termasuk salat di sini adalah Idul Adha, salat Idul Adha yang barusan kita lakukan, wanhar, dan diiringi berikutnya dengan berkurban. Di mana kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah untuk menyelisihi kaum musyrikin, ya, yang mereka menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewan. Kita diperintahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga disyariatkan mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Kemudian kita agungkan Allah, Allahu Akbar, agar Allah Subhanahu wa taala saja yang diagungkan dan agar nama Allah Subhanahu wa taala saja yang disebut, tidak nama selainnya, karena itu merupakan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id yang berbahagia, kurban mengajarkan kepada kita agar semua ibadah, apapun ibadah itu, baik itu berdoa, meminta perlindungan, meminta pertolongan, ruku, sujud, bertawakal, berkurban, menyembelih, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar kalau sampai kita arahkan kurban kita, sembelihan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang membuat sesaji, yang membuat tumbal. Ini mereka seakan-akan tidak pernah membaca suratul Fatihah, atau seakan-akan tidak mengetahui kandungan suratul Fatihah, dan seakan-akan tidak memahami apa yang dia baca ketika sebelum membaca suratul Fatihah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk di sini yakni sembelihanku, demikian pula hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul alamin, ya. Maka mereka yang sampai hari ini masih ada yang membuat sesaji, masih ada yang membuat tumbal, nggak paham sama sekali apa yang dia baca, ya, dan tidak paham seakan-akan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan orang yang melakukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, kurban juga mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat, sekaligus mengajarkan kita untuk bersabar.
Ya, kita dapat mengambil pelajaran dari sikap syukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada beliau Al-Kautsar, kemudian beliau melakukan salat dan berkurban. Demikian pula kita dapat mengambil pelajaran dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam ketika keduanya terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atasnya. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita, di mana dengan syukur juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dan akan memberikan tambahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, kurban juga mengajarkan kepada kita agar kita lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kepada diri dan harta kita. Di mana dalam kurban seorang rela mengeluarkan hartanya dalam jumlah besar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Demikian pula kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, karena di dalam kurban kita disyariatkan berbagi kepada orang lain. Disyariatkan ya kita berbagi kepada saudara-saudara kita, di samping kita juga berhak memakannya. Kita disyariatkan membagikan hewan kurban kepada kaum fakir miskin, kepada kerabat, kepada teman dan kepada tetangga di lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah oleh kalian wahai yang berkurban. Demikian pula boleh simpan dan sedekahkanlah, sisihkan buat orang fakir miskin. Demikian pula kita hadiahkan kepada tetangga kanan kiri kita, depan kita. Demikian pula kepada teman kita, demikian pula kepada kerabat kita. Dan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam distribusi hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, kurban juga mengajarkan kepada kita untuk mau berkorban. Karena Islam tegak dengan ilmu dan jihad. Ilmu dengan menyebarkannya ke tengah-tengah umat, dan dalam jihad terdapat pengorbanan jiwa, raga dan harta. Dan kurban melatih kita untuk mau berjihad dengan harta dan untuk mau berkorban. Demikian pula kurban di dalamnya terdapat menghidupkan sunnah Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menyembelih hewan kurban yang menjadi tebusan bagi anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam pada hari Nahar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dari sini kita mengetahui bahwa kurban bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan syariat umat-umat terdahulu yang beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka senantiasa dan terbiasa menyebut nama Allah ketika mereka menyembelih. Ya, bukan hanya pada kurban, pada waktu-waktu yang lain mereka harus membaca bismillah. Ya, haram hukumnya memakan hewan yang tidak disebut nama Allah. Ini kurban mengajarkan agar kita kalau menyembelih baca bismillah, ya. Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah terhadap rezeki berupa hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, oleh karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau tunduk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, kurban juga merupakan sebagai syariat dan syiar Islam, ya. Oleh karenanya melakukannya merupakan bentuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ketakwaan dalam hati orang yang berkurban. Allah berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah termasuk dia dengan berkurban, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia,
Di hari raya ini juga ya kita disyariatkan bertakbir, dan dimulai dari kemarin hari Arafah ya 9 Dzulhijjah, dan berlangsung terus, bukan hanya sampai selesai salat Id, bahkan terus berlanjut sampai hari berikutnya atau sampai akhir hari tasyrik, yang disebut oleh ulama disebut dengan takbir muqayyad, yang kita disyariatkan bertakbir ya. Termasuk di antara setelah salat juga kita disyariatkan bertakbir. Lafaz takbirnya Allahu Akbar, bisa 2 kali atau 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Imam Ahmad pernah ditanya, berdasarkan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbiran diucapkan setelah salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik? Beliau menjawab berdasarkan ijma', yaitu dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia. Ibadah yang satu ini, kurban, memiliki aturan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara aturannya, seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Tidak harus setiap satu keluarga anggota keluarganya berkurban, istrinya, anaknya tidak. Bahkan satu keluarga cukup 1 ekor kambing. Sedangkan untuk unta dan sapi dari 7 orang. Kemudian juga di antara aturannya, hewan kurban hanya sah jika selamat dari cacat yang menghalangi keabsahannya, seperti buta sebelah matanya, apalagi kalau dua-duanya buta, pincang dengan jelas, sakit yang jelas, dan kurus sekali yang tidak bersumsum. Demikian pula usia hewan pun harus sesuai. Unta usianya 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing yang usianya setahun, dan domba atau biri-biri setahun atau mendekati setahun. Bisa 9 bulan, 8 bulan, dan minimal 6 bulan. Demikian pula aturannya, waktu menyembelih dimulai setelah salat Id dan berlangsung waktunya hingga akhir hari tasyrik. Demikian pula si penyembelih wajib membaca bismillah dan dianjurkan menambahkan Allahu Akbar. Dan untuk distribusinya, hendaknya orang yang berkurban juga makan, atau kalau dia mau sedekahkan semuanya juga nggak apa-apa. Lalu dia sedekahkan dan dia menghadiahkan kepada orang lain. Demikian pula dianjurkan bagi orang yang berkurban menyembelih sendiri kalau mampu. Kalau tidak, dia bisa menyerahkan kepada orang yang biasa menyembelih. Dan hukum-hukum lainnya sebagaimana yang terangkan dalam kitab fikih. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, hikmahnya yang dalam dan rahmatnya yang luas. Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang sebagai kesempatan bagi kita untuk beramal. Tahapan menuju ajal, ketika tahapan yang satu lewat maka akan diiringi oleh tahapan selanjutnya. Siapa saja di antara kita yang tidak sempat memperbanyak amal di malam hari, maka kita bisa mengerjakannya di siang hari. Ketika tidak sempat di siang hari, maka kita bisa mengerjakannya di malam hari. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi seorang mukmin mengambil pelajaran dari pergantian malam dan siang, karena malam dan siang membuat sesuatu yang baru menjadi bekas, mendekatkan hal yang sebelumnya jauh, memendekkan umur, membuat muda anak-anak, membuat binasa orang-orang yang tua, dan tidaklah hari berlalu kecuali membuat seseorang jauh dari dunia dan dekat dengan akhirat. Orang yang berbahagia adalah orang yang menghisap dirinya, memikirkan umurnya yang telah dihabiskan. Ia pun manfaatkan waktunya untuk hal yang memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Jika dirinya kurang memenuhi kewajiban, maka ia pun bertobat dan berusaha menutupinya dengan amalan sunnah. Jika dirinya berbuat zalim dengan mengerjakan larangan, ia pun berhenti sebelum ajal menjemput. Dan barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala serta meminta keteguhan kepadanya hingga akhir hayat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadikan amal yang terbaik kita pada akhirnya
umur terbaik kita pada akhirnya, dan hari terbaik kita adalah hari ketika kita berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil wara. Faqad amarakumullah bidzalik faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala sahabati ajmain wa khussa minhum al-khulafa al-arba'a ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafak wattaqa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghairu dhallin wa la mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.